Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau reading ya buat teman-teman Leo tentang energi asmara kamu dan dia. Sekali lagi, ini adalah general, jadi tidak semua harus resonate keadaannya di luar sana, ya. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa ya buat teman-teman Leo. Jadi bisa kamu yang di atas atau yang di bawah. Ambil dari segi positifnya dan aku harap readingan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua untuk energi Leo. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk teman-teman ya. Oke, aku lihat dulu di sini. Oke, Leo, aku lihat ada Knight of Pentacle. Nanti kita klarifikasi dulu ya. Ada Ace of Pentacle, Leo. Ada The Sun. Dan ada Ten Swords. The Lovers. Oke, aku lihat ada The Lovers. Ada Knight of One. Ace of One. Dan ada Nine of One. Oke, ada Four of One ya. So, di sini semua ini, jadi aku lihat energi secara general ya. Semua ini tentang yang namanya apa ya? Tentang apakah hubungan ini memang nyaman buat kamu? Ya. Apakah dengan keberadaan dia ini membuat kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, nyaman, kayak berasa di rumah sendiri, ya? Atau bahkan sebaliknya. Apakah memang hubungan ini atau dia lah ya, dia ini sangat sefrekuensi sama kamu atau tidak? Nah, ini apakah kalian ini bisa sefrekuensi? Apakah hubungan ini kita ngomong tentang harmonis atau tidaknya? Nah, ini ya, kalau aku lihat dengan hadirnya Four of One ini sendiri. Karena gini teman-teman, jika kita bersama dengan seseorang yang tidak sefrekuensi dengan kita, ya, tidak sefrekuensi atau bahkan kita tidak bisa nyaman dengan seseorang, ya, tidak nyaman dengan kita tidak bisa menjadi diri sendiri juga, ya. Ini memang sulit untuk dikatakan harmonis, teman-teman. Atau bahkan sebaliknya pasangan kamu gitu loh. Apakah pasangan kamu ini nyaman sama kamu? Apakah dia bisa menjadi dirinya sendiri saat bersama kamu? Apakah dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa satu frekuensi dengan dia, menerima dia, ya baik suka maupun duka atau apalah di sini. Ya. Karena kalau kita ngomong tentang Four of One ini nggak hanya kamu, tapi dia juga. Jadi kedua-duanya harus sama-sama merasa nyaman, harus sama-sama memiliki frekuensi yang sama, bisa sama-sama menerima keadaan apapun. Nah, ini aku lihat dulu ya teman-teman. Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Knight of Pentacle ini sendiri adalah situasi, entah ini adalah kamu atau pasangan kamu, ya, tentang seseorang ini bisa diandalkan atau enggak sih, ya. Diandalkan dari segi apa? Mungkin materi juga. Oke. Oh,
Iya. Jadi kalau aku lihat sih memang kamu merasa bahwa pasangan kamu ini nggak bisa ya, oh, untuk kamu andalkan di sini. Ya, the lovers. The hermit. Ya. Kenapa? Karena pasangan kamu sendiri ini, ya teman-teman, kalau aku lihat, ini aja juga masih ragu, masih bimbang. Bimbang dengan apa? Bisa dengan perasaan dia, ya. Bisa bimbang dengan hubungan di sini. Atau kalau kita ngomong dengan hadirnya the lovers ini sendiri itu kayak apa ya? Kamu terhubung dengan seorang yang bisa saja agak pelin-pelan dalam hubungan. Nah, ini juga bisa. Ya. Jadi atau bahkan dengan hadirnya the lovers ini sendiri, dia tuh kayak masih berpikir apakah ya hubungan ini tepat untuk dia atau tidak. Apakah kamu adalah orang yang tepat untuk dia atau tidak. Makanya kalau aku lihat hadirnya the hermit ini sendiri, dia masih belum mendapatkan pencerahan ya teman-teman. Dia ini masih belum mendapatkan pencerahan di sini. Nah ini, ya. Dia ini kayak masih belum mendapatkan sesuatu yang kayak dia tuh belum dapat feel-nya lah. Dia belum dapat feel-nya. Nah di sini aku juga melihat karena kamu berpikir bahwa dia ini memang termasuk, kalau kamu berpikir bahwa ternyata dia ini bukan tipe kamu, atau bahkan bukan tipe ya, lebih ke arah bahwa dia ini dengan hadirnya Knight of Pentacle ini sendiri itu kayak menandakan bahwa dia tuh nggak pernah mau belajar gitu loh dari suatu kesalahan. Ini juga bisa ya. Atau bahkan kalau ini kita ngomong tentang pasangan yang tidak mau belajar dari suatu kesalahan, sehingga dia ini nggak bisa diandalkan dalam suatu hubungan, ini bisa berarti dengan hadirnya the lovers ini sendiri mudah sekali tergoda. Ini juga bisa ya teman-teman. Nah ini, mudah sekali tergoda, mudah sekali terpikat dengan seseorang. Nah ini yang aku lihat. Page of Swords. Apalagi di sisi lain ya, mungkin kondisi keuangan kamu mungkin baik-baik saja ya. Di saat kondisi yang baik-baik ini aja yang malah bikin khawatir nih. Jangan-jangan dia akan melakukan hal yang sama lagi kayak masa lalunya. Nah ini, nah ya kan, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau berubah ya. Kenapa? Karena dia masih kayak belum ke-trigger teman-teman. Dia masih belum mau ke-trigger. Jadi kayak masih ada sesuatu yang masih belum membuat dia itu kayak gimana sih mau berubah gitu loh. Atas dasar keinginan dia sendiri lah ya. Nah ini, makanya kita ngomong tentang hubungan yang tidak harmonis ini juga bisa. Karena mungkin saja kamu sama dia tidak sefrekuensi. Ini yang bisa mengakibatkan hal yang kayak gini. Nah, aku lihat dulu dengan hadirnya the sun di sini ya teman-teman. Iya, kamu merasa kayak apa ya? Udah kayak berpikir negatif aja ya. Karena kamu nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kamu merasa nggak yakin dalam hubungan di sini. Nah ini loh,
Udah kayak ketakutan sendiri, kayak udah banyak persepsi-persepsi negatif kamu tentang dia. Ya. Nah ini, persepsi-persepsi negatif kamu tentang dia. Tetapi di sini aku melihat Ace of Wands di dia, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Ya, ini loh. Kalau aku lihat ya, mungkin dia tuh kayak mencoba untuk berusaha ya. Mungkin dia ada sesuatu, mungkin dia mengatakan janji untuk berubah, janji untuk berubah gitu kan. Tapi kamu udah kayak nggak percaya gitu loh sama dia. Karena eh karena kamu menganggap bahwa apa ya? Mungkin dia akan mengulangi suatu kesalahan yang sama terus. Di saat dia kayak mau janji minta maaf, janji untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi, kamu udah nggak percaya lagi sama dia. Udah persepsimu udah negatif aja gitu tentang dia. Makanya di sini aku juga lihat ya, maaf ya, karena kamu merasa bahwa dia nggak bisa kamu percaya lagi. Di sini aku lihat kayak beberapa dari kalian itu kayak menjauh dari dia, teman-teman. Atau bahkan kalau kita ngomong tidak, kalau nggak menjauh, ini kayak kamu hanya ingin sendiri gitu loh, kayak ingin hidup tanpa dia dulu gitu, bisa juga. Makanya ada beberapa dari kamu kayak sobodo amat juga bisa ya, ini juga bisa ya, sobodo amat, atau karena sangat kecewa. Di sini beberapa dari kamu tuh kayak need time ya, need time untuk diri kamu sendiri, butuh waktu untuk diri kamu sendiri, untuk menyembuhkan diri kamu. Nah ini ya, kamu hanya ingin bangkit dari keterpurukan kamu nggak mau kayak gini terus gitu loh. Karena kamu tahu bahwa ini nggak, kalau ini terus terjadi, ini nggak baik buat kamu. Ya mau kapan lagi gitu loh ya, mau sampai kapan gitu loh. Oke, aku lihat dulu di sini Nine of Wands. Oke. Ini kalau kita ngomong tergoda, ini nggak harus ada, maksudnya ada wanita lain, nggak harus ya, atau ada cowok lain, nggak harus. Tapi kalau kita ngomong masalah tergoda ini, intinya tuh kayak kamu memiliki pasangan yang mudah sekali terkena, bukan terkena ya, gampang banget buat terpengaruh, teman-teman. Paham ya? Mudah banget terpengaruh. Sesuatu yang nggak harus dia lakukan. Suatu tingkah laku atau perbuatan yang itu sangat merugikan kamu, perasaan kamu juga ya. Suatu perbuatan yang mungkin dia lakukan hal yang sama-sama terus. Nah ini makanya aku melihat ada ke-trigger bukan ke-trigger ya tadi, tapi lebih ke arah bahwa dengan ada Ten of Wands ini, kalau aku lihat beberapa dari kamu tuh kayak mencoba, seperti aku bilang ya, beberapa dari kamu ini kayak mencoba untuk menjauh dari dia, atau nggak peduli sama dia ya, atau bahkan intinya beberapa dari kamu ini need time, nggak bisa dihubungi lah sama dia ya, beberapa bisa saja. Ini yang membuat dengan hadirnya Nine of Wands ini sendiri dan Ten of Wands ini sendiri itu kayak dia mencoba untuk apa ya, menyelesaikan lah di sini. Kalau memang ada suatu perbuatan dia yang membuat masalah dalam hubungan kalian, atau bahkan dalam rumah tangga kalian, di sini intinya dia tuh kayak berusaha untuk menyelesaikan masalah dia dulu. Kayak dengan hadiah Ten of Wands terbalik di sini itu kayak menyelesaikan, dimana sedikit demi sedikit masalah ini bisa terselesaikan. Makanya aku lihat ada Ace of Pentacles. Maksudnya apa? Di sini aku melihat di saat kamu berusaha untuk beberapa dari kamu berusaha untuk move on dari dia ya. Kalaupun kamu ingin menjauh dari dia, mencoba untuk move on dari dia, di sini aku lihat dia tuh kayak mulai maju. Majunya kenapa? Karena itu tadi ya, aku melihat ada situasi dan kondisi
inilah yang membuat dia itu kayak akhirnya mau berubah gitu loh. Di saat ada situasi perubahan di kamu, ya, ada rasa takut di sini kalau aku lihat, bisa juga. Ada rasa takut dia, teman-teman, di sini. Makanya dia itu kayak ingin berubah. Nah ini, ya, makanya memang kayak aku dengan hadirnya Ace of Pentacle ini sendiri itu kayak dari yang kamu lakukan itu kayak ada hasilnya juga. Nah gitu loh, ya, apa yang sudah kamu lakukan di sini yang tadinya tuh kayak mungkin apa yang kamu lakukan itu nggak dipedulikan atau dia selalu melakukan kesalahan yang sama, akhirnya di saat dia itu kayak minta maaf, mau mencoba lagi, di saat kamu udah nggak percaya lagi, ya, udah kayak nggak ada kesempatan lagi untuk dia, ini malah membuat dia tuh kayak ingin membuktikan diri gitu loh. Nah, makanya kalau aku lihat dengan hadirnya Ten of Swords ini sendiri, dengan hadirnya Ace of Pentacle, maka Ten of Swords ini bisa menandakan, ya, menandakan dimana kamu berusaha untuk membangun untuk diri kamu sendiri. Kalau dia hancur, udah hancur sendiri. Nah kayak gitu loh. Kalau kamu hancur sendiri aja gitu loh. Jangan bawa aku udah nggak mau tahu gitu loh. Bisa seperti itu. Nah inilah yang membuat dia tuh kayak ke-trigger juga gitu. Gimana caranya gitu dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Tapi di sini aku lihat ya, dengan harian Nine of Wands dan ada Ten of Wands ini sendiri, itu kayak cara dia untuk mengatasi masalah dia sendiri di sini, sehingga masalah-masalah dia ini bisa selesai. Karena bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang seperti aku bilang selalu bermasalah, nggak pernah mau belajar dari kesalahan, ya, selalu berbuat yang sama terus, nanti dilakuin, ya, tobat lagi, dilakuin lagi, tobat lagi, dilakuin lagi. Nah ini numpuk terus masalahnya, semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan itu bikin kamu tuh kayak udah give up aja deh gitu loh. Terserah kamu mau jatuh aja sendiri gitu loh. Nah, mungkin aja ya dari ada situasi yang semacam itu. Jadi itu ya buat teman-teman Leo, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian di luar sana. Aku akhiri, kita bertemu lagi di video yang lain. Bye bye.